Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarza Raditya Pravka dari kelas 11 IPA 1. Hari ini Amar akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Pengertian dari HAM yaitu ada dua kata, yaitu hak dan asasi. Hak yaitu segala sesuatu yang harus ada sejak lahir, dan asasi yaitu pokok atau dasar. Jadi HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam hak asasi manusia ini terdapat jenis-jenis HAM, salah satunya yaitu hak asasi pribadi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi ini sebagai berikut. Yang pertama, ada hak kebebasan untuk bergerak, pergian, dan berpindah tempat. Bukan selain itu, bisa juga tidur, membeli, menjual sesuatu, apa itu, sama ya penting tulat yang dimiliki manusia itu udah dari dalam situ, udah dari sejak lahir itu. Yang kedua itu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Ini seperti berdiskusi bersama kelompok seperti itu. Yang C itu hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Organisasi seperti OSIS, permukaan seperti itu. Nah, kalau perkumpulan kayak berkumpul sama teman-teman itu baik, oke. Nah, yang terakhir hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Jadi kita kalau misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu sesuai kita. Kalau kita ingin memilih. Jangan kayak ini agama ini aja, ini soalnya bagus, kayak gitu. Biarkan mereka memilih. Nah, yang ketiga, dasar hukum hak asasi pribadi. Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat. Secara konstitusional, negara melindungan privasi dan data penduduk masyarakat. Pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa oleh kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Senada dengan pasal 28G ayat 1 UUD 1945, pada pasal 2 Undang-Undang Adminduk mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh 1. Dokumen kependudukan. Kedua, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang ketiga, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Yang kelima, yang keempat sekalian kelima, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya. Dan yang terakhir, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksanaan. Untuk hak yang menjamin
hak asasi pribadi, saya menemukan satu pasal, yaitu pada pasal 20 mencakup kebebasan pribadi seperti kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada faktor paksaan. Selain itu, juga kebebasan untuk berpendapat yang bersifat pribadi dan juga menyampaikan pendapat di depan umum. Contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi pribadi. Yang pertama, ada tragedi 1965 sampai 1966. Pada tahun itu, pemerintah orde razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai operasi pembersihan PKI. Saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh, ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup mendapatkan stigma sebagai PKI. Jadi yang sisa yang masih hidup itu, yang terdapat di PKI itu ditangkap dan dijadikan bagi kayak ideologinya harus PKI gitu. Ideologinya harus PKI. Akibatnya Komnas HAM balik menunding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya pada tahun 2013 kejaksaan mengambilkan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Yang kedua, penembakan misterius atau Petrus, singkatannya itu Petrus, tahun 1982 sampai 85. Kasus penembakan misterius atau yang kita sebut dengan Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar oleh mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khusus di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasil sebanyak 532 orang tewas pada tahun 83 dan 367 dinyatakan tewas tertembak. Pada tahun 1984 satu tahun selanjutnya 7 orang tewas dan 15 orang tertembak, dan pada 1 tahun kemudian tercatat 74 orang tewas dan 28 diantaranya tewas tertembak. Yang ketiga, tragedi Semanggi. Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti, belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran HAM berat, sebab kasus menembakkan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Yang terakhir ada kejadian Wamena pada 4 April 2003. Pada hari itu jam 1 waktu Papua, jam 1 WITA, sekelompok masa tidak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerang tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letut TNI Angkatan Darat Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya TNI Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan dan perampasan paksa, dan tercatat 42 orang meninggal dunia dan karena kelaparan dan 15 orang menjadi perampasan. Dan terakhir itu upaya untuk mengatasi penyelenggaraan HAM. Yang pertama, membuat pengaturan dan perundang-undangan yang meliput lindungi HAM, membuat lembaga penegak pelindungi HAM, supremasi hukum. Penegak hukum harus memenuhi kewajiban adil, memberikan edukasi tentang HAM, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara, melibatkan